Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto dari kelas PB19C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara olah data uji hipotesis. Yang pertama uji korelasi, kedua uji determinasi, yang ketiga uji F, dan keempat uji T. Di sini saya sudah memiliki data penelitian tiga variabel. Variabel pertama kemampuan, kedua lingkungan kerja, dan ketiga kinerja. Kita masuk ke SPSS, variabel view, buat X1, X2, dan Y. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Label X1 kita labeli kemampuan. Dan X2 lingkungan kerja. Kinerja. Sudah, kita masuk ke data view. Kembali ke Excel. Kita copy data total X. Copy. Paste. Kemudian X2. Copy. Paste. Yang terakhir Y. Copy. Lalu paste. Cara uji hipotesisnya adalah masuk ke analyze, regresi linear, variabel kemampuan dan lingkungan kerja masuk ke independen, dan variabel kinerja masuk ke dependen. Pilih statistik, tambahkan R-square change. Continue, lalu oke. Untuk mencari uji korelasi dan uji determinasi dilihat dari model summary. Untuk uji F dilihat dari ANOVA, dan untuk uji T dilihat dari koefisien. Yang pertama uji korelasi. Jika nilai sig F change kurang dari 0,05 dinyatakan berkorelasi. Dan jika nilai sig F change lebih dari 0,05 dinyatakan tidak berkorelasi. Nilai sig F change 0,006. Nilai R 0,443. 0,443 itu dinyatakan korelasi sedang. Maka 0,006 kurang dari 0,05 dinyatakan berkorelasi. Kesimpulannya terdapat hubungan yang sedang antara variabel kemampuan X1 dan variabel lingkungan kerja X2 terhadap variabel kinerja Y. Yang kedua, uji determinasi. Nilai R R square 0,162 sama dengan 16%. Kesimpulannya, variabel X dalam menjelaskan variabel Y hanya sebesar 16%. Yang ketiga, uji F. DFN1 sama dengan N variabel bebas sama dengan 2. DFN2 N sampel dikurang N variabel bebas dikurang 1. N sampel sama dengan 50. N variabel bebas 2 dikurang 1 sama dengan 47. Maka F tabelnya 247 3,195. 3195. Interpretasinya F hitungnya 5,725, F tabel 3,195. F hitung lebih dari F tabel 5,75 lebih dari 3,195. Maka H0 ditolak, H1 diterima, dan signifikansinya 0,006 kurang dari 0,05. Kesimpulannya,
variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang keempat, uji T. T tabel sama dengan alfa bagi per 2 berbanding dengan n kurang n kurang K kurang 1. Alfa sama dengan 15% sama dengan 0,05 sama dengan 0,05 per 2 berbanding 50 kurang 2 kurang 1, 0,025 banding 47. Tabel uji T 0,025 dengan 47, yaitu 2,01174 atau dibulatkan 2,012. 2,012. Interpretasinya. Pengujian pada variabel kemampuan X1 diperoleh nilai. Variabel X1 nilai signifikansinya 0,96 lebih dari 0,05. Kita hitung minus 0,50 minus 0,050 T tabel 2,012, maka T hitung kurang dari T tabel minus 0,050 kurang dari 2,012, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, variabel kemampuan X1 tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja Y. Pengujian pada variabel lingkungan kerja X2 diperoleh nilai signifikansinya 0,02 kurang dari 0,05. Nilai signifikansinya 0,002 kurang dari 0,05. Kita hitungnya 3,204. T tabel 2,012. Kita hitung lebih dari T tabel 3,204 lebih dari 2,012. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, variabel lingkungan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Y. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.